Dari pandangan Pak Kabid sendiri dalam melihat kesiapan kantor-kantor pertanahan yang nantinya akan launching dan sudah launching dokumen elektronik ini, Pak Kabid, mungkin dari sisi SDM, sarana prasarana, seperti apa Pak Kabid? Di dalam pengimplementasian dokumen elektronik ini sendiri, sasarannya adalah PSN ini Pak. Kalau di Kementerian ATR BPN sendiri adalah PTSL. Ya. Ada ketakutan sendiri dari masyarakat ketika wah, dokumen elektronik, apakah nanti syarat-syarat saya ini harus berupa elektronik atau apa yang harus saya persiapkan untuk meyakinkan mereka itu bahwa sebenarnya ini tidak serumit yang mereka bayangkan. Itu bagaimana Pak? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo OT Friends, selamat datang di OTP, obrolan tentang pertanahan. Masih bersama Panca di sini. Lur, pasti bertanya-tanya nih, kali ini bintang tamu atau narasumbernya kira-kira siapa? Atau lagi mau bahas apa sih edisi kali ini? Nah, untuk edisi kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu. Beliau adalah Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja kita sambut Heri Sulistyo. Selamat datang Bapak. Apa kabar Bapak? Terima kasih Mas, alhamdulillah sehat. Pak Kabid, kita akan berbincang sedikit banyak ini Pak mengenai mungkin sedang hangat-hangatnya teman-teman OT Friends ini membaca di kanal-kanal berita online, Pak. Mungkin yang adalah salah satunya adalah sertifikat elektronik atau lebih dikenal dengan dokumen elektronik, Pak Kabid. Iya. Nah, di lingkungan kantor wilayah Provinsi Jawa Tengah sendiri, Pak Kabid, itu kan memang ada beberapa kantor pertanahan yang ditetapkan sebagai nantinya akan mensupport kegiatan dokumen elektronik ini, Pak. Iya. Salah satunya adalah di kantor pertanahan Kabupaten Banyumas. Iya. Dari pandangan Pak Kabid sendiri dalam melihat kesiapan kantor-kantor pertanahan yang nantinya akan launching dan sudah launching dokumen elektronik ini Pak Kabid, mungkin dari sisi SDM, sarana prasarana, seperti apa Pak Kabid? Baik, terima kasih Mas Panca. Jadi sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh Pak Menteri, itu di Jawa Tengah sebenarnya hanya ada 13 kantor pertanahan yang ditetapkan sebagai kantor pertanahan prioritas. Ya, yang diharapkan nanti mengimplementasikan dokumen elektronik. Tapi dengan perjalannya waktu, dinamika ini ternyata mengalami perkembangan ataupun penerimaan dari kita itu yang sangat dinamis. Sehingga kemarin kita sudah mendiskusikan, membicarakan dengan Pak Kakanwil, dan akhirnya kita sepakati untuk seluruh Jawa Tengah ada 35 kantor pertanahan kabupaten dan kota, 6 kota, 29 kabupaten untuk mengimplementasikan penerbitan dokumen elektronik ini satu provinsi. Siap. Nah, itu dan sudah kita usulkan ke Pak Menteri dan sudah disetujui. Nah, 6 kantah kota ini per hari ini sudah semua. Terakhir kemarin Kota Salatiga. Nah, tinggal 29 yang statusnya kabupaten. Nah, kita harapkan nanti direncanakan di minggu pertama kedua Juli itu sudah bisa mengimplementasikan atau meluncing layanan elektronik. Nah, itu. Nah, mengapa kita harus bergeser dari layanan yang biasa ke layanan yang berbasis elektronik? Mestinya ini merupakan salah satu upaya kementerian untuk meningkatkan kualitas layanan kita kepada masyarakat. Nah, biar tidak menimbulkan
pemahaman atau interpretasi yang berlebihan atau justru menimbulkan ketakutan di masyarakat, maka sering kita itu mengistilahkan ganti blanko saja sertifikat elektronik ini. Karena memang pada prinsipnya, pada kenyataannya seperti itu. Di BPN sendiri sudah beberapa kali menggunakan blanko sertifikat. Mulai penerbitan pertama tahun 61 itu blankonya warnanya coklat muda ke kumel itu ya. Yang gambarnya bola dunia. Ya, itu yang pertama. Berikutnya ada edisi yang sampulnya warnanya hijau, tulisannya Departemen Dalam Negeri. Terus yang ketiga Badan Pertanahan Nasional, hijau, ada tulisan kecil-kecil gitu. Yang keempat Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Ini seri yang keempat. Nah, ini anggap saja ini yang seri kelima. Seri kelima ini blanko sertifikat 1 lembar. Kita maknai seperti itu saja. Nah, itu untuk konsumsi eksternal, biar tidak menimbulkan interpretasi yang berlebihan. Nah, secara internal kita maknai ini adalah proses di mana kita akan menjadikan data pertahanan ini data pertahanan yang benar-benar akurat, memiliki tingkat validitas yang tinggi. Nah, karena kita sudah berupaya beberapa kali untuk menjadikan data pertahanan itu data yang valid, tapi rasanya belum berhasil secara maksimal. Nah, inilah momen atau saatnya bagaimana kita memastikan data pertahanan kita, yaitu data spasial dan tekstual yang ada itu benar-benar valid. Makanya syarat dari dokumen elektronik yang akan kita terbitkan yang berwujud sertifikat elektronik ini, syaratnya hanya satu sebenarnya, yaitu data itu harus valid. Jadi valid dan valid itu. Makanya kita harapkan nanti seluruh teman-teman kita di kantor pertahanan ini memiliki perspektif, memiliki pemahaman yang sama di dalam menangani data pertahanan ini. Itu yang harus dan akan kita lakukan di kantor pertahanan, seluruh kantor pertahanan di provinsi Jawa Tengah. Gambarnya seperti itu. Begitu, OT Friends. Jadi dari sisi kesiapan sendiri sekarang malah insya Allah 100% full Jawa Tengah ya Pak? Iya. Untuk menjadi support dari kegiatan pelayanan dokumen elektronik ini. Pak Kabid, di sini kan mungkin akan ada sedikit banyak kendala, kemungkinan yang akan timbul di dalam perjalanan dari transisi dari yang tadinya analog ke digital. Nah, kiat-kiat untuk meminimalisir kemungkinan masalah yang akan timbul, Pak Kabid, pada kantor pertanahan khususnya, mungkin ada kiat-kiat khusus Pak Kabid? Oh iya, jadi gini, setiap perubahan atau perpindahan itu pasti ada ya semacam gonjangan. Nah, gonjangan ini biar tidak terlalu besar dan landai-landai aja, maka ini harus kita lakukan mitigasi dengan baik. Karena prasyarat layanan elektronik itu harus valid datanya, maka kita lakukan mitigasi di titik itu. Nah, sehingga kita misalnya bagaimana cara memastikan data yang masuk ke layanan kita itu adalah data yang valid, maka kita siapkan petugas validasi, baik itu spasial tekstual, kita membuat SOP di internal yang harus kita sosialisasikan ke seluruh pelaksana kita, agar bagaimana memahami, mengimplementasikan, mengelola data itu memiliki platform yang sama. Nah, hal-hal ini juga harus kita sosialisasikan keluar ya, ke masyarakat, ke PPAT, agar mereka juga paham mengapa data ini harus valid dan bagaimana cara melakukannya. Nah, kalau sudah disosialisasikan, harapan kita nanti proses layanan ini akan berjalan dengan baik. Karena kita punya keyakinan dengan data yang valid, nanti proses pemeliharaan data selanjutnya itu pasti akan dengan sangat mudah kita lakukan. Iya. Nah, itu. Salah satunya kan ini Pak Kabid, apa namanya, di dalam pengimplementasian dokumen elektronik ini sendiri, sasarannya adalah PSN ini Pak,
Kalau di Kementerian ATR BPN sendiri adalah PTSL, program PTSL. Itu dengan adanya dokumen elektronik ini nantinya setelah launching ini, dokumen elektronik ini yang nantinya akan seperti Pak Kabid katakan tadi, berupa hanya sebatas ganti belangko 1 lembar saja. Jadi nanti belangkonya itu yang akan berubah. Nah, ada ketakutan sendiri dari masyarakat ketika wah, dokumen elektronik, apakah nanti syarat-syarat saya ini harus berupa elektronik atau apa yang harus saya persiapkan untuk meyakinkan mereka itu bahwa sebenarnya ini tidak serumit yang mereka bayangkan. Itu bagaimana, Pak? Iya, makanya jadi gini. Makanya biar masyarakat itu tidak menginterpretasikan atau beranggapan yang berlebihan terhadap ini, sosialisasi ini menjadi salah satu tahapan yang penting yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menyederhanakan rangkaian kegiatan layanan kita ini agar bisa diterima masyarakat dengan ya wajar-wajar saja. Siap. Nah, misalnya kayak gini, kita punya PSN, wujudnya PTSL untuk Banyumas kalau nggak salah sekitar 36.000 sertifikat yang selama ini kalau dikeluarkan produk itu analog, maka di penerbitan dokumennya di sertifikatnya itu pasti ada mencetak kertas yang jumlahnya cukup banyak, mulai dicetak SU, cetak buku tanah, tanda tangan manual, paraf sana paraf dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang kayaknya kemarin sudah pernah dicetak tapi barangnya di mana karena terlalu banyak tempat. Nah, ini kan akhirnya justru tidak memberikan kemudahan, efektivitas nggak akan tercapai itu. Sehingga kemarin Pak Dirjen sudah membuat kebijakan untuk produk PTSL yang berkasnya dibuat per 1 Juni, nanti outputnya sertifikatnya berupa elektronik. Nah, ini pun kayaknya saya cek di Kabupaten Banyumas sudah dilaksanakan. Makanya saya akhirnya juga berkepentingan untuk memastikan seluruh kantor pertanahan di Jawa Tengah itu melakukan hal yang sama. Sehingga saya tidak ingin di Jawa Tengah ada Kabupaten A sudah mengimplementasikan, Kabupaten B belum. Nanti model layanan di sini dengan A dan B beda. Ini menimbulkan stigma di masyarakat yang kurang pas. Makanya ini lebih baik Pak Kanwil kita minta atau kita dorong untuk mengimplementasikan semua biar satu provinsi sama. Nanti mutasi pegawai pun juga akan mudah dilakukan tanpa kalau misalnya di kantor ini belum pernah mengimplementasikan pindah ke bingung nanti. Nah, tapi kalau sudah sama semua kita platformnya sama. Nah, misalnya kayak di persyaratan tadi, persyaratan masih sama. Nggak ada perubahan apa-apa. Jadi kalau kemarin masyarakat untuk PTSL masih melampirkan surat permohonan, ada surat pernyataan penguasaan fisik, ada kutipan letter C, ada KTP, KK, SPP, TPBB, kalau ada pemindahan, ada akte jual beli dan seterusnya masih sama persis. Nggak ada perubahan, hanya bisnis proses di kita. Nanti yang kita keluarkan sertifikat 1 lembar. Nah gitu. Jadi nanti disampaikan ke masyarakat. BPN sekarang itu tidak menerbitkan sertifikat yang 6 lembar itu, sampolnya 2 lembar, bukutannya 2 lembar, lalu SU-nya 2 lembar, tapi menjadi 1 lembar. Kalau ini kita sosialisasikan, masyarakat tak pikir nggak akan kisruh. Sama misalnya kayak dulu pemerintah pernah menerbitkan uang 100.000 yang bahannya kayak plastik. Nah dulu waktu saya nerima pertama kali, ini uang palsu atau uang monopoli atau apa ya kan kira-kira seperti itu. Tapi setelah googling, oh ternyata sekarang ada edisi baru uang plastik. Sama kayak itu Mas. Jadi kalau disosialisasikan dengan baik, tak pikir masyarakat juga akan paham, oh ini sertifikat asli yang dikeluarkan oleh BPN. Jadi ini bukan sertifikat abal-abal atau apa gitu. Jadi memang sertifikatnya 1 lembar. Ya, itu hanya ganti belangko aja, perubahan dari belangko yang berlembar-lembar menjadi 1 lembar. Karena dengan 1 lembar itu kan pasti akan lebih menghemat tenaga setidaknya menghemat proses, jadi lebih efektif efisien. Kalau kemarin kan masih ada
tukang jahit, tukang guntingi, lambang Garuda, ngelimi dan sebagainya. Sekarang sudah nggak perlu lagi itu, jadi lebih simpel. Itu OT Friends, jadi tidak perlu khawatir lagi dengan adanya dokumen elektronik. Masih sama, yang dipersiapkan untuk memperoleh sertifikat masih sama. Hanya prosesnya akan berbeda dan pastinya akan lebih ringkas, baik dari waktu, penyimpanan, efektif dan efisien. Pak Kabid. Iya. Pak Kabid, dari setelah obrolan yang kita obrolkan ini, harapan Pak Kabid sendiri untuk suksesnya dokumen elektronik di Jawa Tengah pada khususnya, dan nanti akan asa nasional ya Pak? Iya. Nah, seperti apa Pak Kabid? Jadi sih saya berharap dengan migrasi kita dari layanan yang kemarin, yang ya misalnya kalau itu kita katakan konvensional, ke layanan yang berbasis elektronik ini dengan penerbitan dokumen elektronik, akan meningkatkan kualitas layanan pertanahan kita kepada masyarakat. Karena saya punya keyakinan pasti nanti layanan itu akan bisa diselenggarakan dengan cara yang cepat, dengan tingkat akurasi yang tinggi, tingkat keamanan yang lebih tinggi dan seterusnya. Itu pasti akan kita capai. Nah, saya berharap teman-teman di seluruh kantor pertanahan di Jawa Tengah ini bisa memahami ini secara konseptual, sehingga mampu memitigasi kemungkinan-kemungkinan ataupun permasalahan yang mungkin diproyeksikan akan timbul, lalu dimitigasi dari awal, sehingga nanti tidak menimbulkan permasalahan saat kita mengimplementasikan di sekitar minggu pertama kedua bulan Juli nanti. Nah, area-area kecil karena proses migrasi tadi itu pasti akan ada. Tapi kalau kita memitigasi dari awal, saya yakin itu akan landai-landai saja, sehingga Jawa Tengah nanti yang biasanya untuk kinerja layanan prioritas itu di 99%, nanti walaupun turun di awal, nanti segera bangkit di sekitar 99, bahkan mungkin di 100%. Karena kalau seluruh media, seluruh data pertahanan sudah berada di sistem elektronik, di pangkalan data elektronik, itu pasti nanti seluruh kegiatan turunannya itu pasti akan mudah sekali kita lakukan. Iya, kira-kira seperti itu harapan kita. Iya, terima kasih banyak Pak Kabid pencerahannya. Mungkin dari teman-teman OT Friends semua yang tadinya ada kekhawatiran seperti apa dokumen elektronik, setelah melihat pencerahan dari Pak Kabid, oh ternyata tidak serumit dan seribet yang dibayangkan. Iya. Ya prinsipnya sekarang BPN yang dikeluarkan sertifikat 1 lembar itu aja. Itu yang harus dipahami dan disampaikan kepada masyarakat. Dan itu lebih aman lah. Iya. Berarti untuk masyarakat Jawa Tengah pada khususnya, siapkan data-data Anda untuk migrasi ke dokumen elektronik yang nantinya pastinya akan lebih aman, lebih gampang diakses, lebih valid untuk keamanan dan kenyamanan tanah-tanah yang pastinya sudah bersertifikat. Oke, terima kasih banyak Pak Kabid atas waktunya di sela-sela kesibukan yang saya yakin luar biasa. Pak Kabid kesibukannya masih menyempatkan hadir di OTP tentang pertanahan di Kabupaten Banyumas ini, Pak. Ya, tadi barusan dari Kares Kedu tadi, Mas. Terima kasih banyak Pak Kabid. Teman-teman OT Friends, jangan lupa untuk update terbaru dari channel ini, like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar edukasi tentang pertanahan ini tidak hanya OT Friends saja yang bisa mengetahui, tapi teman-teman, masyarakat, tetangga, semuanya bisa mengetahui edukasi tentang pertanahan yang pastinya dari sumber yang terpercaya. Follow sosial media kita agar kalian bisa mendapatkan update terbaru. Kemampuan beradaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi apapun dan waktu tertentu. John Wooden. Terima kasih Pak Kabid atas waktunya. Terima kasih sama-sama, Mas. Semoga selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.